Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Obi di channel YouTube aku. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini aku akan memperkenalkan channel YouTube universitas aku, yaitu salah satunya adalah Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Pada channel ini bermuat konten-konten tentang pembelajaran dan seputar perkuliahan. Teman-teman bisa langsung cek saja untuk channelnya, yaitu bisa klik link di description box aku. Yuk teman-teman, kita lihat apa aja sih isi kontennya. Nah, ini dia teman-teman, channel YouTube Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMT. Teman-teman bisa cek sendiri langsung ke channel YouTube-nya. Di sana terdapat video-video dengan konten menarik lainnya, yaitu seputar perkuliahan teman-teman. Tidak hanya seputar perkuliahan, tetapi di sini juga memuat konten berisi seminar-seminar yang telah dilaksanakan atau diikuti oleh Universitas Muhammadiyah Tangerang. Lebih spesifiknya yaitu telah diikuti oleh Fakultas Ekonomi dan Bisnis teman-teman. Di sini saya akan Dan menonton semoga salah hari ini satu saya juga video bisa seminar memberikan tentang satu sesi yang metodologi insya Allah penelitian bisa Universitas memberikan Muhammadiyah Tangerang. pencerahan buat Yuk teman-teman, kita tonton bersama. rekan-rekan mahasiswa ya. Jadi yang sedang tentu menempuh atau menjalankan skripsi. Nah, sebelumnya juga kami ucapkan salawat dan salam untuk kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat di hari akhir. Amin. Saya ucapkan juga selamat berpuasa kepada seluruh mahasiswa dan Bapak Ibu semua. Semoga kita tetap juga tertib dan disiplin mengikuti berbagai macam protokol yang ditetapkan oleh pemerintah dalam kondisi pandemik ini, dan kita tetap produktif dan semangat. Kalau saya lihat jumlah peserta yang nyaris ini mendekati 600, ini artinya ini benar-benar mahasiswanya produktif dan semangat semua ya. Aduh, alhamdulillah. Amin, amin. Ini saya langsung merinding loh Pak, beneran. Langsung, waduh ini 600 gitu ya. Insya Allah tidak ada kendala akses, karena biasanya suka lagging ya ketika kita menggunakan teknologi. Baik, kalau gitu saya akan mulai saja. Mungkin mohon bisa izin Bu Dokter, ya. narasumber, videonya bisa ditampilkan. Boleh. Mohon izin, Ya. biar teman-teman mahasiswa bisa melihat juga. Sudah Pak, terlihat Ya. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan Ibu. Oke, baik. Mungkin bisa di slide selanjutnya. Ya, baik. Oke, ini mungkin tadi sudah disampaikan oleh Pak Hamdani. Bisa next? Ya. Selanjutnya ya. Ini saya yang tadi Pak sebelumnya. Ya. Jadi mungkin di awal rekan-rekan mahasiswa, saya ingin menyampaikan dulu ini sekedar refreshing sebelum kita lebih lanjut mungkin membahas atau melakukan eksplorasi terhadap riset. Ada sedikit hal yang perlu mungkin kita sadari bersama. Mengapa sih kita perlu melakukan riset? Karena saya sebut di sini riset dalam bisnis karena saudara-saudara sekalian adalah bagian dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Tetapi tentunya ini bersifat umum ya. Mengapa sih kita sebenarnya perlu melakukan riset? Mudah-mudahan alasannya bukan karena kalau tidak nggak bisa ngambil ijazah Bu. Gitu ya. Jadi alasannya memang ada alasan yang signifikan mengapa kita perlu melakukan atau mengambil riset ini. Next Pak. Ini saya minta maaf ya, jadi minta tolong untuk mengoperatkan slide-nya. Oke, nggak apa-apa. Ya, riset dalam bisnis seperti kita ketahui macam-macam riset bisa terkait dengan fungsi finansial, bisa juga terkait dengan fungsi marketing, tentu terkait dengan fungsi SDM, operational, dan seterusnya. Akan tetapi satu hal yang perlu kita highlight di dalam riset, bisnis khususnya, riset bisnis ini sebenarnya adalah upaya untuk bisa kita memberikan atau mempunyai acuan dalam kita melakukan strategic decision making. Apa maksudnya strategic decision making, saudara-saudara? Strategic decision making ini adalah ketika kita melakukan satu opsi implementasi strategi, ini tidak berdasarkan satu
keinginan pribadi atau subjektivitas, tapi semuanya adalah berdasarkan data dan fakta. Ya, data dan fakta-fakta inilah yang membuat riset di dalam bisnis ini penting. Jadi saya ingin mengingatkan saja bahwa apapun topik dan tema yang saudara-saudara ambil, upayakan bahwa topik itu ada atau terkait dengan decision making yang akan diambil apakah oleh entity, apakah bermanfaat juga untuk consumer, ya, konsumen, yang dalam hal ini tentu ketika bicara konsumen terkait juga dengan pemilik perusahaan yang sangat bergantung kepada keberadaan konsumen. Kurang lebih itu yang akan saya sampaikan di slide ini ya. Jadi karena ini saya pemaparannya adalah di depan seluruh mahasiswa yang sedang melakukan skripsi ya. Kemudian hal yang tidak penting lainnya adalah apa sebenarnya kaitan riset dengan keilmuan. Nah, apa sebenarnya hubungan antara ilmu, penelitian, dan ada kebenaran. Nah, mungkin kalau kita eksplor atau kita kaji lagi lebih lanjut, ini ada kaitannya dengan filsafat ilmu ya. Jadi ada yang namanya filsafat ilmu yang kalau teman-teman sempat atau saudara-saudara rekan-rekan mahasiswa sempat mendengar ada epistemologi, aksiologi, ontologi, itu adalah bagian-bagian atau yang ada di dalam filsafat ilmu. Jadi artinya, boleh next Pak? Oke, artinya penelitian yang kita lakukan ini adalah sebenarnya merupakan satu proses. Proses yang dilakukan tentu secara sistematis dan hasilnya adalah ilmu. Kemudian penelitian tersebut ditambah ilmu, ilmu juga masih bisa menjadi proses karena ilmu berkembang hingga menjadikan suatu hasil atau kebenaran. Walaupun memang suatu kebenaran ini ketika kita telusuri lagi, nanti banyak sekali ya terminologi dari kebenaran itu sendiri. Tapi sekali lagi saya ingin sharing saja atau ingatkan bahwa itu terkait dengan filsafat ilmu. Nah, di dalam filsafat ilmu ini ada satu thinking proses. Nah, ini yang harus rekan-rekan mahasiswa sadari bahwa di dalam memulai skripsi atau bagian dari riset, sebaiknya proses berpikir ini kita jalankan atau kita pahami dengan sangat baik. Ketika misalnya kita memulai atau mengidentifikasikan masalah. Tentu di sini, di tahap ini, kita tidak bermaksud mencari masalah, ya, karena sekali lagi riset yang baik apabila kita mampu atau bisa mengidentifikasi problem itu dengan baik. Kalau saudara-saudara pernah mendengar kata fenomena, ini merupakan kalau menurut saya menjadi satu acuan yang baik, gitu ya, untuk bisa sebelumnya Pak, mohon maaf, yang masih ya di sini di proses berpikir. Karena ini menurut saya yang sangat penting dan kadang-kadang kalau saya sedang membimbing mahasiswa di sininya bisa 1 bulan nih saudara-saudara, karena agak bingung sebenarnya masalah apa yang harus saya fokuskan begitu misalnya, atau saya nggak paham Bu posisi masalahnya atau masalahnya ada di mana. Nah, untuk itu mungkin rekan-rekan atau saudara-saudara bisa memulai juga dengan melakukan identifikasi terhadap itu tadi fenomena. Apa sebenarnya fenomena itu? Nah, ini yang kadang-kadang kita suka keliru mengidentifikasikan atau menginterpretasikan fenomena. Apakah fenomena itu masalah? Ternyata fenomena itu bukan merupakan masalah inti yang mau kita saudara-saudara. Jadi fenomena itu sebenarnya adalah merupakan kondisi di mana atau gejala di mana bisa memberikan indikasi-indikasi terhadap masalah yang sebenarnya perlu kita kaji atau kita teliti. Jadi contohnya begini, ketika sebelum contoh mungkin saya ambil 2 juga ya, 2 jenis atau 2 fenomena, dua jenis fenomena. Fenomena yang pertama, tadi kita tahu ya, fenomena itu bukan masalah, tetapi gejala. Gejala yang mampu memberikan indikasi bahwa ini pasti ada masalah. Fenomena tersebut sebenarnya bisa dibagi 2, yaitu fenomena yang terjadi, yang menimbulkan keingintahuan,
Contoh misalnya kita ingin tahu bagaimana menyelesaikan masalah tersebut, atau yang kedua, fenomena yang terjadi di mana fenomena tersebut memberikan informasi terhadap perbedaan antara harapan dan kenyataan. Jadi nanti saudara-saudara bisa paham contohnya gimana itu, Bu. Yang pertama misalnya fenomena yang timbul karena kita ingin mengetahui sesuatu. Contoh tidak jauh-jauh di era pandemik ini misalnya beberapa bisnis mengalami slowdown bahkan tutup ya, bahkan tidak bisa beroperasi, sustainability terganggu. Nah, ini kita ingin melihat, mengetahui apa yang bisa dilakukan misalnya oleh UMKM atau UKM ya, atau berbagai macam entity bisnis di dalam menyelesaikan atau di dalam melakukan mitigasi masalah atau krisis, sehingga mereka bisa menyiapkan ketika mengimplementasikan strategi ketika krisis berakhir. Nah, kita tahu bersama ya bahwa krisis ini tentu ada akhirnya. Kemudian yang kedua tadi fenomena yang menunjukkan kesenjangan atau perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah, contohnya apa? Misal di satu proses bisnis, kita untuk bisa meningkatkan jumlah konsumen misalnya, tentu manajemen melakukan upaya-upaya yang terkait dengan fungsi manajemen seperti upaya marketing misalnya, atau upaya pemasaran. Kita sudah melakukan spending cukup besar atau mengeluarkan uang yang cukup besar untuk bisa melakukan promosi misalnya, akan tetapi kenyataannya setelah sejumlah dana investasi yang kita keluarkan untuk bisa melakukan atau menarik minat konsumen, ternyata pada kenyataannya sebulan atau 2 bulan kemudian ini tidak menghasilkan sesuatu seperti yang kita harapkan. Nah, ini yang kita sebut juga sebagai fenomena yang menunjukkan perbedaan antara harapan dan kenyataan. Ya, jadi contoh-contoh penjualan, kenapa penjualan itu rendah, kenapa banyak komplain misalnya. Nah, ini adalah contoh-contoh yang menunjukkan adanya perbedaan antara harapan dan kenyataan. Nah, sementara yang keingintahuan misalnya seperti teman-teman rekan-rekan atau saudara-saudara ketahui, misalnya beberapa waktu yang lalu cryptocurrency sudah digunakan oleh beberapa negara untuk sebagai alat tukar maupun sebagai tujuan investasi jangka panjang. Nah, kita ingin tahu apakah di Indonesia, apakah market di Indonesia responnya positif untuk bisa menjadi bagian dari proses bisnis. Ini yang kita sebut sebagai fenomena yang menimbulkan keingintahuan. Mudah-mudahan sampai sini jelas ya, mudah-mudahan. Ini karena 600 interaksinya, jadi saya sudah bisa membayangkan ya kalau di ruangan dengan 600 seperti apa. Tapi mungkin nanti Bapak Dr. Hamdani berkenan tentu memfasilitasi ketika nanti saudara-saudara memiliki pertanyaan. Nah, sehingga yang masalah yang poin dalam thinking proses ini adalah sebenarnya fenomena ya, saudara-saudara. Nah, kemudian kita ingin tahu ya, dari tidak tahu tentu kita ingin tahu ya, kita ingin melakukan atau mendapatkan pemecahan masalahnya. Nah, dalam proses mencari tahu ini, itu kalau di dalam filsafat ilmu tadi adalah epistemologi ya, jadi bagaimana epistemologi ya, jadi bagaimana kita mencari tahu. Jadi riset ini berproses ya, saudara-saudara. Jadi nggak bisa juga saudara-saudara langsung mengidentifikasi terus langsung bisa melakukan pemecahan masalah. Karena kalau itu terjadi, artinya itu bukan riset ya, jadi artinya itu bukan satu proses penelitian. Nah, dalam proses pencari-tahuan tersebut ya, tentu harus kita uji ya, karena yang dasar-dasar riset nanti di slide berikutnya akan saya jelaskan, tidak bisa berdasarkan subjektivitas, tidak bisa berdasarkan feeling semata, atau tidak bisa juga hanya berdasarkan rekomendasi seseorang yang tidak relevan dengan bidang yang akan atau area yang akan kita kaji lebih jauh. Hingga akhirnya tentu kita harus memberitahu fasenya ya,
memberitahu dalam bentuk kesimpulan. Nah, bahkan hasil riset saudara-saudara itu sudah bisa dipublikasikan secara luas. Jadi tidak hanya tersimpan di repository kampus misalnya, tetapi juga bisa dipublikasikan di berbagai jurnal, ya, baik itu jurnal nasional maupun jurnal internasional. Kurang lebih itu di dalam thinking process. Silakan saudara-saudara, apabila di proses ini nanti saudara-saudara ingin menanyakan sesuatu, mungkin bisa dicatat terlebih dahulu. Jadi nanti saya bisa jelaskan atau bisa eksplor lebih lanjut. Boleh minta tolong dilanjutkan, Bapak? Ya, ini salah satu filsuf tentu ya, yang cukup terkenal sebenarnya. Beliau menggali tentang ilmu pengetahuan atau memberikan satu statement gitu ya, yaitu René Descartes, ya, itu tahun 1596. Statementnya sangat terkenal sekali, yaitu cogito ergo sum, bahwa manusia saat itu ya, saudara-saudara, saat itu manusia itu dianggap ada apabila mereka berpikir dan berkontribusi. Jadi kita bisa bayangkan ya betapa filsuf-filsuf, memang kebetulan memang asalnya dari Yunani, tapi saya juga sangat yakin bahwa banyak juga ya ilmuwan-ilmuwan Islam juga yang luar biasa memberikan kontribusi ke dalam keilmuan. Tapi kebetulan di sini filsuf Yunani ini yang filosofi atau statementnya cukup terkenal, yaitu saya berpikir, ya, dalam proses berpikir tersebut maka saya ada, karena yang bersangkutan memberikan kontribusi terhadap perbaikan satu environment atau satu sistem. Boleh next, Pak? Mudah-mudahan saya tidak terlalu cepat ya. Yang saya bisa lihat cuma wajahnya Bapak Dr. Hamdani. Tolong ingatkan saya ya Pak, kalau terlalu cepat gitu bicaranya. Oke. Apakah mungkin kita melakukan riset di era pandemik? Beberapa orang atau bahkan tidak sedikit dari mahasiswa saya juga menyampaikan saya bahwa Bu, susah Bu riset di era pandemik karena nggak ada akses, karena susah bertemu dengan narasumber, karena ini, itu, dan seterusnya. Padahal jauh sebelum pandemik, sebenarnya riset-riset itu sudah dikelola dengan satu metodologi atau survei yang sudah bisa dideliver secara online. Jadi artinya harusnya pada saat PSBB ini, di mana semua orang produktif di dalam rumah, harusnya survei atau kuesioner-kuesioner yang disampaikan oleh saudara-saudara dalam kaitan riset harusnya juga tidak menjadi masalah. Nah, bahkan ada beberapa lembaga, boleh next Bapak, ada beberapa jurnal bereputasi internasional seperti Elsevier. Kalau saudara-saudara nanti berniat untuk melakukan eksplorasi riset atau mempublikasikan riset tersebut ke dalam satu publikasi di mana semua orang di dunia bisa melihat hasil riset saudara, itu saat ini Elsevier bahkan mengundang seluruh researcher. Researcher itu saudara-saudara tidak harus dosen, ya. Tidak harus professional researcher, tetapi juga adalah mahasiswa, seperti juga saudara-saudara sekalian. Jadi bahkan mereka mengundang, ya, ada disebut di situ call for papers, ya. Jadi artinya mengundang saudara-saudara untuk special issues, isu-isu yang terkait dengan pandemik ini, ya. Karena sekali lagi sebenarnya banyak sekali riset-riset yang bisa dilakukan dalam kondisi pandemik. Boleh next, Pak? Ini salah satu juga amanat yang disampaikan oleh Kemenristek BRIN, ya, bukan Dikti lagi ya. Sekarang Kemenristek BRIN, ya, Badan Riset dan Inovasi Nasional. Bahkan Kemenristek BRIN, saudara-saudara, memfasilitasi kita semua, karena kalau dilihat di situ ya, penggiat iptek, mahasiswa, pakar industri, masyarakat umum, untuk terus berinovasi. Apakah hanya ide? Ini luar biasa loh, saudara-saudara. Ini hanya saja sayangnya ini sudah berakhir ya, karena berakhir kalau tidak salah di April bulan lalu. Jadi Kemenristek BRIN ini memberikan apresiasi buat kita semua, akademisi, penggiat riset dan seterusnya, bahkan masyarakat umum,
apabila memiliki ide, memiliki satu solusi, membuat platform apapun dalam bentuk sederhana sekalipun, selama itu terkait dengan pandemik, ya, baik itu manajemen, pengendalian virus, tentu karena kita di Fakulti Bisnis dan Ekonomi mungkin bukan terkait dengan pengendalian virus, ya, atau pencegahan virus bisa lah, ya, dengan atau melalui satu komunikasi, ya, memberikan informasi atau komunikasi. Mitigasi masyarakat bisa, ya, memotivasi, memberikan anjuran dan seterusnya. Nah, ini Kemenristek BRIN memberikan apresiasi yang besar, dan ini juga menjadi satu agenda yang sangat penting di kementerian ini, atau Kementerian Pendidikan. Boleh next, Pak? Bapak, mohon maaf, boleh di slide selanjutnya. Bapak Hamdani, boleh bantu untuk slide selanjutnya, Pak? Bapak atau ada Bapak Ibu, mohon maaf, saya bisa dibantu untuk ke slide selanjutnya. Ya, ini mungkin sedang. Mohon maaf, saudara-saudara, ini sepertinya mungkin ada yang bisa nggak, ya? Oh, nggak bisa. Sekali tidak bermaksud menyampaikan. Ya, ini kenapa banyak anotnya? Saya jadi ini. Iya, saya padahal udah cukup ini sih, Pak. Nggak apa-apa. Oke, Bu, bisa dilanjutkan? Oke. Bentar ya, Pak. Kenapa saya tidak bisa menggeser nih? Bentar ya, Pak. Saya ulang lagi nih. Saya nggak bisa geser. Oke. Ya, tadi sampai di sini, ya. Oke. Baik, ini tadi sampai di sini, ya, rekan-rekan. Jadi ini adalah salah satu upaya juga yang dilakukan oleh Kemenristek. Nah, ini beberapa contoh, ini mohon maaf sekali tidak bermaksud menyampaikan dalam bahasa Inggris, tapi saya belum sempat ini hanya copy paste dari beberapa judul atau topik riset mahasiswa di SGU yang kebetulan saya bimbing. Ini mereka berfokus kepada pandemik, ya, jadi maksudnya mengambil fenomena di era pandemik. Yang pertama, ini sekedar contoh saja, saudara-saudara, ada beberapa yang melakukan investigasi terhadap tourist behavior, ya, millennial tourist behavior dalam kondisi krisis. Jadi mereka melihat ada nggak sih perubahan perilaku dari para milenial ini terkait dengan tourism activity, misalnya seperti itu. Kemudian yang kedua juga ada contoh yang terkait dengan pandemik ini, riset yang terkait dengan leadership, ya. Berubah nggak nih kepemimpinan transformational leadership ini di era COVID, ya, karena beberapa pemimpin kan harus tetap melakukan koordinasi dan seterusnya. Nah, apakah ini berubah modelnya? Kemudian ada juga terkait dengan mitigasi krisis di satu destinasi wisata, karena kita tahu destinasi wisata udah pasti semuanya kolaps, semuanya tidak bisa berlanjut. Nah, ini juga dilakukan analisis, gitu, ya, terhadap step-step mitigasi yang dilakukan oleh pemerintahan maupun oleh pengelola destinasi wisata. Ada juga terkait dengan hotel, ini sangat memprihatinkan, ya, saudara-saudara, karena kita tahu hampir lebih dari 10 juta karyawan di perhotelan itu semuanya dirumahkan karena tidak ada tamu, dan memang terkait juga dengan protokol-protokol security yang sudah ditetapkan pemerintah. Atau bahkan yang terkait dengan e-commerce, ini juga cukup challenging, cukup menantang, ingin mengetahui
ekspektasi konsumen seperti kita berubah nggak ya ketika COVID? Mungkin sebelum COVID menggunakan e-commerce kita hanya browsing terkait dengan produk-produk tanpa memperhatikan aspek-aspek lain. Seperti kalau di sini yang diperhatikan adalah aspek online food delivery prosesnya. Nah ini fenomena-fenomena ini menjadi sangat menarik dan saya yakin saudara-saudara juga telah memulai atau telah memiliki banyak materi-materi atau topik-topik yang menarik di luar COVID maupun yang terkait dengan pandemik ya. Nah sehingga apa sebenarnya penelitian tersebut ya saudara-saudara? Nah ini saya sampaikan bahwa penelitian adalah tidak lain merupakan kegiatan manusia ya dalam melakukan penyelidikan intelektual bertujuan menemukan dan merevisi pengetahuan tentang berbagai aspek di dunia. Yang mau saya tegaskan di sini adalah yang tadi awal ya, mudah-mudahan apapun topik yang saudara-saudara jalankan atau sudah saudara pilih, mudah-mudahan itu mengandung posisi atau mampu mengidentifikasikan fenomena dan problem dengan sangat signifikan. Ya, karena sekali lagi bagian chapter 1 itu adalah berisi proses berpikir kita atau proses mengidentifikasikan riset kita agar riset kita berkontribusi atau bisa membantu pemecahan masalah. Nah ini satu proses yang kita jalankan saudara-saudara dalam melakukan riset. Pasti saudara-saudara sudah lakukan seperti melakukan definisi atau perumusan masalah. Saya ingatkan kembali bahwa rumusan atau perumusan masalah atau pendefinisian masalah ini biasanya cukup lama ya diidentifikasi. Jadi saya sih sarankan kalau saudara-saudara belum mulai, proses ini sudah harus dimulai atau didiskusikan dari sekarang. Saya rasa seluruh dosen senang sekali kalau diajak diskusi mahasiswanya untuk bisa mengidentifikasi atau merumuskan masalah ini berdasarkan fenomena yang terjadi. Tadi saya sudah berikan contoh ya, fenomena dan masalah. Kemudian studi pendahuluan, ini yang membuat riset kita menjadi ilmiah, karena tidak boleh riset itu hanya berdasarkan feeling. Jadi kita juga harus melakukan komparasi terhadap studi-studi terkait yang dilakukan sebelumnya. Kita tidak bisa klaim bahwa studi ini baru. Yang saya lakukan pandemik ini beneran baru. Mungkin pandemiknya baru ya, tetapi misalnya crisis management itu sudah pernah dilakukan atau banyak sekali studi-studi yang terkait dengan crisis management. Karena kita tahu crisis world crisis atau global crisis itu banyak sekali dari mulai tahun 98 bahkan tahun-tahun sebelumnya. Kemudian perumusan hipotesis ya, apa itu hipotesis nanti kita bahas lebih lanjut. Tapi ini yang utamanya adalah ini terkait dengan pengujian ya, pengujian karena hipotesis adalah kesimpulan sementara yang harus kita uji. Ya, apakah data empirical kita bisa diterima atau ditolak? Untuk itu kita wajib melakukan perumusan yang nantinya akan diuji. Kemudian masuk ke dalam pengumpulan data, ya tentu kita harus mengkolek data apakah itu kuantitatif atau apakah itu kualitatif. Kita akan melakukan pengkolekan data. Dari pengumpulan data ini tentu ini terkait dengan populasi, berapa jumlah sampelnya, dari populasi berapa, dan seterusnya. Instrumen penelitian, tentu ketika kita melakukan proses data collection atau pengumpulan data, tentu instrumennya, alat-alatnya juga harus kita siapkan. Jangan sampai data kita tidak valid. Ya. Saya ambil contoh misalnya gini, saudara-saudara. Kita tidak mungkin, let's say, mengukur berat badan kita misalnya dengan menggunakan kilogram, timbangan, dengan menggunakan sentimeter. Nah itu contoh validity, reliability yang harus benar-benar kita perhatikan sebelum riset dimulai. Jadi jangan sampai kita melakukan atau menentukan alat ukur yang salah ya dalam menguji hipotesa tersebut. Nah selanjutnya, proses selanjutnya adalah yang di warna hijau adalah analisis data. Ya, jadi sebelum data itu dianalisis, alat-alatnya sudah disiapkan, validity dan reliability-nya juga sudah diuji. Baru kesimpulan dan penyusunan laporan. Nah, ini adalah pengertian tentang metodologi penelitian yang tadi saya sudah sampaikan sekilas ya.
bahwa tadi metodologi adalah cara. Jadi caranya harus sistematis. Di slide berikutnya mungkin nanti lebih jelas ya. Di penelitian ilmiah ini tentu yang kita jalankan adalah penelitian ilmiah, saudara-saudara. Jadi bukan penelitian hanya sekali lagi misalnya mohon maaf sekedar menggugurkan tugas atau menggugurkan syarat Anda semua lulus. Nah itu tentu hal yang tentu tidak kita inginkan. Untuk itu banyak penelitian-penelitian kita sebut sebagai penelitian ilmiah. Nah, penelitian ilmiah tentunya harus mengandung kebenaran ilmiah. Kebenaran ilmiah artinya mengandung logika, harus rasional, seperti yang ditunjukkan dalam slide ini. Jadi sistematis, tidak boleh saudara langsung mengidentifikasi fenomena dan masalah, kemudian jumping, lompat ke analisis data. Ya, sistematis artinya itu tadi ya, bertahap sesuai dengan kaidah-kaidah satu riset. Kemudian menggunakan metode. Kita tahu apakah metodenya ini misalnya sebelum menggunakan metode kita identifikasikan apakah riset ini termasuk kategori riset deskriptif kah? Apakah kausal, kita akan melihat sebab akibat, ataukah kita lagi atau sedang melakukan komparasi, membandingkan antara before COVID dengan post COVID misalnya. Dan harus mengandung objektivitas serta berlaku umum atau universal. Artinya riset ini bisa juga diuji dalam satu kondisi pasar atau kondisi negara yang berbeda.